Mau berkhayal. Halo Kepers, apa kabar? Episode kemarin kita sudah ngobrol santuy dengan Pak Tony Mastiono. Bagi yang belum lihat, bisa klik link di kanan atas ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan obrolan yang lebih seru lagi. Yuk! Kepers, barusan kita udah denger nih backgroundnya Pak Tony, soal pendidikannya, soal pengalamannya di komik. Nah, kita pengen tahu komik-komik hasil Pak Tony itu apa aja sih? Nah, sekarang saya mau share. Ini ada komik Pak Tony di antologi, Pak ya? Cergam Anak, Pak ya? Ya. Ya, saya buka dulu. Cergam Anak yang dibuat sama Pak Tony. Nah, bisa lihat. Ini tahun berapa, Pak? Nah, ini 2015. 2015. Ya. Sebenarnya yang menarik dari sini itu buat saya adalah saya boleh bikin cerita semau saya, pertama itu. Kedua, saya boleh gambar cukup realistik sebetulnya, karena kebanyakan waktu di sini itu kalau komik anak-anak itu harus punya kecenderungan gambarnya kudu sederhana, patokannya majalah Bobo lah pokoknya. Iya. Serba sederhana. Dulu saya waktu bikin ilustrasi di majalah Bobo juga begitu. Kalau gambar saya terlalu detail, Amar Redaksi diprotes. Terlalu detail, Mas. Anak-anak itu nggak bisa paham. Saya bilang nggak mungkin. Anak-anak nggak bisa paham. Kenapa? Saya bilang. Makanya dulu Gramedia itu nyaris tidak pernah nggak mau nerbitin Candy karena mereka beranggapan Candy itu terlalu detail. Anak-anak pasti nggak suka. Tapi giliran Alex terpaksa menerbitkan Candy karena nggak punya terbitan yang laku dan booming, baru redaksi bingung. Kok bisa sih anak kecil bacain Candy? Saya bilang, anak kecil itu paling gampang terima apa-apa. Otaknya masih lebih bersih daripada kita, sehingga mereka nggak punya apa ya. Oh, saya nggak boleh nih terlalu detail. Nggak ada anak yang berpikir itu. Saya bilang saya dari kecil pun lebih senang gambarnya Teguh atau Ian. Karena lebih realistis ya. Karena buat saya detailnya bagus. Siapa bilang anak kecil nggak bisa membaca detail? Ya itu pendapat lama yang menurut saya kemudian saya coba bongkar di sini. Dan ternyata ini juga ya salah satu yang dijadiin kojo malah sama penerbitnya. Ini kalau kita lihat gambarnya Pak Tony itu rame arsiran, Pak. Arsirannya itu ya. Bapak baru siapa, Pak, ini? Gambar gini, Pak. Ya, kalau arsiran sih sebetulnya saya tuh sangat terpengaruh sama Teguh yang lama, eranya Sandora. Kemudian juga banyak ilustrator lawas yang arsirannya memang cukup jelimet ya. Siapa, Pak? Serpieri, Sergio Tofi ya? Enggak lah, Indonesia sendiri. Indonesia? Saya sendiri sebetulnya yang selalu saya ikuti itu sebetulnya Troy TS. Troy TS? Karena Troy itu sebetulnya pelukis. Sehingga gambar dia itu selalu jelimet. Oke. Terutama kalau gambar pemandangan. Makanya di komik itu kan kita mulai dari pinggir sungai. Itu udah terlalu jelimet untuk komik kita sekarang. Tapi untuk cergam, dulu yang namanya Troy TS itu salah satu yang menurut saya luar biasa gambarnya. Oke. Terutama yaitu background-nya itu sangat lokal. Dan saya pikir gini, salah satu yang perlu kita tampilkan dari komik Indonesia ini atau cergam itu sebetulnya justru keindahan negeri kita sendiri yang menurut saya harus kita tampilin selain budayanya. Makanya di
cerita anak-anak ini yang judulnya apa? Eyang Sobur. Yang Sobur. Nah, Eyang Sobur. Sebetulnya waktu itu ingat nggak ada kasus Eyang Sabar atau siapa tuh? Yang Subur. Eyang Subur, betul. Nah, itu kan saya jadiin plesetan Eyang Sobur. Anak kecil itu kan senang detektif-detektifan. Katanya ada orang aneh itu dukun kali gitu. Kumpulin anak kecil kali dimakan kali kan. Ceritanya kan kayak gitu. Makanya terus kebetulan saya tuh senang ikat. Ya, saya sangat senang udang gitu. Kemudian anak-anak ini saya kepakein ikat yang macam-macam aja gitu. Tapi yang penting ada udangnya ya. Ya, yang penting ada udangnya. Jadi orang ini udang mana gitu. Ada yang agak Jawa Barat, ada yang umum gitu. Itu sengaja. Jadi saya pengen cerita ini bisa terjadi di mana aja di Indonesia dengan suasana desa atau kota kecil lah, kira-kira gitu. Iya, kira-kira gitu. Karena waktu itu sebetulnya ide untuk bikin Karimata sudah ada. Jadi ide Karimata itu sebetulnya 2010. Oke, 2010 ya? Ya, waktu itu saya baru nyelesain novel komik ya, komik novel, atau novel komik. Jadi novel yang dalamnya ada komiknya. Nomik ya, dulu dibilang nomik kalau nggak salah oleh Gramedia. Itu yang terbitin Misan. Yang terbitin Misan, kemudian si novel itu disisipin oleh komik. Tapi komiknya sendiri berhubungan dengan isi novel. Judulnya novelnya 27.03. 27.03. Ya, dari Mizan ya? Maret. Ya. Saya lupa Misan atau Curhat Anak Bangsa ya, waktu itu sudah ada belum ya? CAB. Ya, kemudian di situ saya sangat sadar sebetulnya peluang untuk bikin komik dengan wajah dan suasana lokal itu nggak pernah habis. Kalau sudah berhubungan dengan alam segala itu, memang kenapa tidak kita tampilkan. Jadi dari situ Bapak udah buat ide, kecetus ide buat Karimata, Pak ya? Ya. Kemudian saya ngobrol waktu itu sama Roni Amdani kan. Saya bilang, saya pengen bikin cerita yang kira-kira kayak Sandoranya almarhum Teguh. Jadi ya, berhubungan dengan dibilang silat, saya sebetulnya nggak gitu setuju karena saya nggak ngomongin silat. Saya hanya ngomongin ini orang petualangan yang di sekitar laut, di masa zaman Belanda, kira-kira gitulah. Tapi ceritanya sendiri sebetulnya nyaris lebih kayak roman kali ya. Ya. Yang istilah saya waktu itu, saya punya ide dari, saya kan penggemarnya Frank Bellamy-nya Guardnya Frank Bellamy. Ya. Itu kan cerita-ceritanya selalu berhubungan dengan sejarah, tapi nggak ada di sejarah. Nyerempet-nyerempet doang gitu loh. Nah, saya ingat dulu Teguh itu selalu bercerita untuk kita serempet-serempet aja yang kira-kira kayaknya ada, tapi padahal nggak ada juga, nggak tahu. Gitu. Oke. Tapi kamu tambahin data-data yang seolah-olah benar, padahal nggak benar juga. Jadi based on history, Pak ya? Based on sejarah. Ya, tapi sisi gelapnya aja, karena sejarah itu selalu ada sisi gelap. Betul. Nggak mungkin bisa benar semua, nggak mungkin. Ada bagian yang apa enggak gitu. Itu sama kayak orang sekarang selalu ngomong, dulu yang orang mandi kemana-mana nggak pakai cuman kainnya cuman perut saja ke bawah, itu cuman di Bali. Siapa bilang dulu semua di Indonesia ya kira-kira ya gitu. Hanya yang terakhir direkam itu yang di Bali. Yang ada rekamannya cuma di Bali. Iya, yang lainnya sudah nggak kerekam karena udah keburu ditutup. Jadi Bapak ini idenya dari Sandora, Pak, justru ya? Jadi kenapa tahun 1890 itu Sandora ya? Diambil masa kolonial? Enggak. Oh, bukan? Sandora sendiri kan nggak ada tahunnya.
Oke. Nggak jelas. Jadi zaman Teguh itu kalau bikin cerita memang nggak pernah jelas. Diblurin masanya Makanya ya, nggak jelas ya. ya nggak jelas. Kalau Mm-mm. kita ngomong sekarang balik, emangnya si Buta tahu nggak tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Pokoknya masih ada londo aja. Iya. Kalau londonya dinamanya VOC, ya VOC itu batasnya sampai 1000 berapa? 1008 sebelum 1800, 1600 sudah selesai VOC. Selanjutnya jadi Hindia Belanda kan. Kan gitu. Jadi makanya saya bilang ya kita nyari sisi gelap, tapi yang tahunnya rada jelas. Kemudian saya iseng aja dengan 1890-nya itu. Tapi dilihat-lihat enak juga ya angkanya aneh 1890. Ya udahlah terusin aja 1890. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Diambil masa zaman. Jadi diambil masa sejarah. Apa kira-kira yang bisa dimasukin cerita fiksinya, tapi masanya masa sejarah. Dan kenapa Karimata, Pak? Karimata itu kan selat di antara Kalimantan, Sumatera, Jawa kan? Ya. Di situ ada Singapura, ada Malaysia. Apa ini maksudnya marketing, Pak? Supaya bisa dinikmati oleh negara-negara tersebut? Bukan? Tidak juga. Tadi, gimana? Saya lihat gini, tadinya ide yang paling lama, saya tuh dari dulu pengen bikin cerita itu di Karimun Jawa. Saya bilang kok aneh ya ada pulau Karimun Jawa, kok nggak ada yang mikirin gitu ya. Kita punya 17.000 pulau, kalau masih ada, ya. Banyak yang nggak pernah dipikirin. Tapi namanya Karimun Jawa saya suka. Tadinya idenya Karimun Jawa. Tapi kemudian saya buka-buka peta lagi. Wah, kalau udah zaman Belanda ini mestinya ada daerah-daerah yang menjadi daerah jalur penting kan? Ya, saya pikir salah satu jalur penting justru Selat Karimata. Sedangkan kita ingat di tahun 2000 ke sini itu Bangka Belitung sudah diangkat oleh pemerintah. Terus Karimata pernah diangkat tapi ya tidak terlalu kedengeran. Karimata Sail kan dulu kita pernah tahu ada lomba kapal layar di Karimata Internasional itu. Saya pikir Karimata itu kalau dilihat di peta sejarah zaman perdagangan Belanda itu jalur penting itu. Bahkan jalur rempah pun ngelewatin Karimata juga sebagian. Cengho ngelewatin Karimata. Makanya dia ke Tuban dulu, baru balik ke Cirebon dan seterusnya. Nah, ini Karimata. Nah, jadi jalur ini jadi jalur penting kan. Sukadana itu ujungnya Sukadana ke kiri itu Pulau Karimata. Nah, kemudian saya ganti, wah ini namanya sama menariknya daripada Karimun Jawa. Akhirnya saya jadiin Karimata. Dan memang tahun itu sebetulnya kapal-kapalnya sudah tidak layar saja, tapi sudah ada kapal uap dan perusahaan Shell sudah beroperasi di Indonesia. Tapi sebetulnya di Sarawak, jadi belum di Indonesia, tapi di Sarawak. Ya. Jadi di bagian Malaysia ya. Nah, ini pasti jadi salah satu jalur pentingnya lagi-lagi ini. Makanya kemudian saya pilihlah Karimata. Tapi karena saya sambil kerja ini, kerja itu, dan sebagainya, ya hanya coret-coret. Baru 2011 saya mulai muncul gambar yang saya kirim tadi pagi itu. Oke. Ada salah satu gambar orang yang di atas kapal, yang dibacok orang Belanda. Bukan orang Belanda sih. Tapi ada pertempuran di atas kapal yang hanya satu halaman kecil, bukan halaman besar. Yang halaman besar itu udah di komik Karimata, tapi yang aslinya sebetulnya yang jagoannya cowok, matanya sebelah. Sebentar, saya coba buka Pak ya. Ini makanya saya bingung nih. Dulu kan Bapak promonya jagoannya cowok kayaknya ya. Ya, awal-awal saya sering posting ini jagoannya gitu, cowok. Ini Pak ya, gambarnya. Ini ya. Betul? Ya, betul. Ini saya kerjakan waktu saya ada kerjaan di Bali waktu itu 2011.
Jadi awalnya itu ceritanya cowok justru jagoannya ya, bukan Mayla ya? Ya, bukan. Bahkan ini ceritanya lebih bajak laut sebetulnya. Oke, oke. Bagi Kepors yang belum tahu cerita Karimata, jadi Karimata itu menceritakan bajak laut yang dipimpin oleh cewek namanya Mayla. Malah, Jadi, Mala, Mala, Vimala sebetulnya. Vimala. Jadi Vimala. Vimala. Jadi ini cerita tentang jagoan cewek sebetulnya. Jadi kemarin juga awal saya juga agak kecelek gitu. Saya pikir ini cowok. Karena setelah saya baca, oh cewek dan lawannya juga cewek Pak ya. Gundiknya siapa Pak? Ada ceweknya. Ya ceweknya. Jansen. Ya. Jansen. Gundiknya Jansen. Inang namanya ya. Jadi ya. Kalau Kepos belum punya komiknya dan nanti niat mau beli, nanti saya kasih nomor telepon lagi, Pak Hari lagi. Tapi ceritanya menarik karena ini jadi cewek lawan cewek gitu. Sedangkan seingat saya waktu tahun 2015 ketemu Pak Tony, udah promosi Pak ya di Popcorn ya. Seingat saya. Sudah ya. Sudah. Coba saya promosi gambar. Promosi gambar betul. Jadi waktu itu gambar. Sampai keluar bajunya pun cowok gitu. Terus ketika berubah jadi cewek, saya bingung loh. Kok apa yang terjadi gitu kan? Jadi ini kalau saya share nih. Ini. Nah lihat nih, ini kan kita ketemu 2015 Pak ya. Ini pakaian yang saya pakai ini. Tapi udah malah Pak ya, ini ya. Udah cewek. Udah cewek 2015 ya? Iya. Udah. Ini 2015 udah promosi gambar. Tapi baru keluarnya 2019 Pak ya, 4 tahun. 4 tahun sejak promosi ya. Ya, sayanya masih gendut. Saya masih kurus Pak. Kebalik. Balik. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa jadi cewek? Kenapa jadi cewek? Nah, gini, saya lupa persisnya, tapi kira-kira 2000 mungkin juga sekitar 2011, 12 gitu, sebetulnya saya hampir diminta mengerjakan ikut di proyek animasi Laksamana Malahayati. Animasi ya, ini animasi jadi nggak ada hubungannya dengan Malahayati yang di komik, kemudian dikomikkan dan rencana untuk filmnya Marcella. Oke. Nah, ini film kartun waktu itu proyeknya yang punya Jababeka sebetulnya rencananya. Nah, waktu itu saya kepikir, sebetulnya memang saya sudah agak lama berpikir kenapa mesti cowok terus gitu loh. Jadi kemudian sejak proyek itu nggak jadi, ya karena banyak masalah juga di antara para investor ini, cerita Karimata pun mulai belok menjadi jagoannya menjadi cewek. Jadi cewek. Oke. Kira-kira gitu. Jadi ada kesempatan berubah Pak ya? Ada salahnya. Ada salahnya kalau ini dirubah menjadi cewek. Betul. Ini dia gambarnya Vimala Pak ya? Ya. Kira-kira gitulah. Jadi ya belakangan Malahayati katanya mau dibikin film tapi kelihatannya gagal. Tapi saya pikir gini, persoalannya dari dulu, kelemahan dari film-film berlatar belakang laut ini adalah biayanya pasti tinggi. Biaya pasti tinggi, betul. High cost. Kan kita lihat Pirates of Caribbean kan, waduh, itu cost-nya pasti tinggi. Bikin kapal bohong, bikin kapal beneran, ya minta ampun. Dan kalau dipaksain dibuat 3D-nya juga mahal Pak ya, kalau mau real ya. 3D-nya luar biasa mahal. Dan kita belum tentu mampu di sini, karena di sini tuh kelas filmnya tuh drama. Betul. Kalau bikin film action tuh kita nggak pinter sebetulnya. Drama sama komedi atau hantu-hantuan Pak ya. Iya. Kita tuh ya masih di levelnya seperti itu. Itu bukan level jelek. Menurut saya, India pun dulu levelnya kayak gitu, sekarang jadi salah satu negara film yang besar juga kan. Nah ini mumpung sudah sampai karakter. Kalau kita lihat karakter ini sebetulnya
pesan lain yang saya pengen sampaikan itu bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa ya. Ya. Jadi saya termasuk orang yang nggak gitu setuju sampai hari ini, nggak setuju lah dengan kita menjadi rasialis. Betul. Karena di sini itu semua orang juga campur aduk. Makanya saya di karakter ini saya tunjukin bahwa namanya pun sudah nunjukin mereka ini dari mana-mana. Nama Mala itu sebetulnya dari Vimala yang sebetulnya nama Thailand. Tapi kalau dibilang Thailand itu nama Sanskerta memang. Vimala itu artinya bunga teratai. Ya, jadi itu pesan lain yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Ya. Kalau kita ini dengan berbagai macam karakter yang Bapak tampilkan ini ya Pak ya? Ya, kita ini Indo. Kita ini semua Indo, makanya bahasanya juga Indonesia, namanya negaranya Indonesia juga. Karena apa? Saya pikir kalau kita lihat manga Jepang atau Hong Kong, manhwa, semua juga menampilkan budaya lokalnya. Juga Amerika, itu budaya lokalnya juga menjadi superhero. Karena apa? Mereka dulu yang bikin Perang Dunia selesai ya orang Amerika. Ya, superhero-nya Amerika, nggak apa-apa. Harus kita terima bahwa dia jadi superhero-nya sehingga itu kemudian menjadi apa ya? Menjadi pemikiran kolektif bangsa Amerika. Selama ini selalu mempersoalkan cergam itu nggak punya apa ya? Atau komik kita lah. Pada dasarnya komik kita itu tidak jelas budayanya. Gimana mau jelas? Wong kita semuanya Indo. Jadi saya pikir, ya saya tampilin aja budaya yang campur aduk ini, inilah kita. Kita ini memang Indo, apa boleh buat. Tampilin aja, kita nggak usah ngotot, oh saya nampilin karena saya dari Jawa lebih kuat, saya nampilin budaya Jawa. Nggak penting. Buat saya nggak penting. Kira-kira pesan utamanya begitu. Gitu ya, setuju Pak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa silent comic, Pak? Nah, sebelumnya saya kasih intro dulu. Buat Kepowers yang belum tahu, ini adalah salah satu komik yang tidak ada balon kata di dalamnya. Semuanya gambar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini, saya menganggapnya sebagai artbook karena gambarnya menurut saya sangat indah, Pak. Arsirannya benar-benar niat gitu ya. Jadi benar-benar tunjukin art. Jadi kita tidak terganggu dengan balon kata ataupun keterangan-keterangan kata. Saya mau tanya, kenapa Pak milih silent comic, Pak? Ya, ini sebenarnya ini pemikiran yang buat saya cukup berat. Saya hampir selama mengerjakan ini itu berpikir keras untuk saya nggak kepingin ngasih kata sedikit pun sebetulnya. Tapi saya selalu ragu-ragu, gimana ya? Apa ada orang yang mau beli kalau nggak ada kata-katanya? Nah, puncaknya sebetulnya tahun 2019 itu sendiri. Jadi waktu bulan April, saya itu diundang ke Singapura, ketemu dengan macam-macam. Jadi saya ketemu Dave Ross juga di sana. Kita bikin satu meeting kecil di Singapura dengan komikus Singapura dan komikus Filipina juga. Yang Malaysia nggak bisa datang. Kita ngobrol banyak hal. Kemudian waktu itu juga saya sebetulnya baru menyelesaikan satu komik di Singapura. Nah, kemudian saya ketemu penerbit Singapura itu Asiapac yang banyak diterbitin oleh Gramedia kan. Nah, waktu ketemu Asiapac itu saya dijanjiin Desember mau nggak kita undang untuk datang ke Singapura Comic Con. Loh, kok Desember? Saya bilang, iya kita berubah menjadi Desember. Biasanya kan September, Oktober. Ini dirubah ke Desember. Waduh, saya belum punya apa-apa, karena ini belum jadi. Waktu itu masih, berapa ya?
ya udah ada 50%-an lah kira-kira. Tapi karena kebetulan saya sudah nggak ngajar, sudah nggak di kampus, jadi saya pikir oke lah, saya datang, saya akan berusaha menyelesaikan ini. Kemudian di Singapura itu ada satu kurator komik khusus Asia, namanya Cheng Chu. Mungkin pernah dengar. Belum. Ya, dia juga berapa kali datang ke Indonesia untuk mendata komik segala, yang bikin Liquid City. Salah satunya dia bikin Liquid City bersama beberapa komikus kita juga. Nah, dia itu udah telepon saya, kamu Desember pasti nggak datang, pasti. Selesai nggak bukunya? Nah, itu yang saya bilang, saya ragu-ragu, ini saya masih uber habis-habisan, saya bilang. Karena ceritanya juga saya masih bongkar pasang gitu ya. Kemudian dia ngomong, oh waktu itu saya juga menyelesaikan Gurniti. Nanti kita ngobrol sendiri khusus. Oke, baik. Ya. Waktu itu saya bawa Gurniti dan Karimata ke Singapura. Gitu. Artwork-nya aja saya udah punya printannya, saya taruh di album, file folder. Saya selalu pakai file folder kayak gini. Jadi kayak file folder begini. Oke. Ini isinya artwork. Oke. Ya. Itu Gurniti, Pak ya? Bukan, ini Lausam. Oh, Lausam. Gurniti sendiri artwork-nya kan gede, A3. Jadi saya print kecil-kecil, A4, kemudian saya bawa Singapura. Termasuk Karimata juga satu sendiri. Dia bilang, sebetulnya ya, waktu kamu bawa ke sini, saya pikir saya udah tahu ceritanya, tanpa perlu kamu kasih teks. Karena saya gambar selalu nggak ada teksnya. Kemudian dia bilang, saya sih tahu bisa baca ceritanya, hanya mungkin saya perlu nanya, ini namanya siapa, itu namanya siapa. Jadi dia bilang, kesimpulan saya sebetulnya, kata dia, sebetulnya komik kamu jangan dikasih teks deh. Kesatu, kamu nggak buang waktu. Kedua, komik kamu lebih bicara. Lebih bicara dengan gambar. Bicara. Nah, dia bilang, kamu tuh udah bicara, adegannya udah jalan, sekuennya udah jalan. Kita udah tahu perubahan waktunya, ini pagi, ini siang, ini malam, sudah kebaca, dia bilang. Udah aja jangan dikasih teks. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada salahnya kamu coba. Ya sudah. Jadi yang saya udah bingung beberapa tahun, nggak mau ngasih teks itu, saya jadiin aja, udah nggak usah dikasih teks. Ceritanya begitu. Jadi sayanya sudah bimbang, didorong oleh yang namanya Cheng Chu ini, ya sudah saya jadiin aja tanpa teks. Dan ternyata ya kalau dibilang sukses enggaknya sih, sampai hari ini hampir tidak ada komplain karena nggak ada teks. Justru itu kan yang membuat menarik, Pak. Ya, itu dia. Justru ternyata yang menariknya karena nggak ada teks. Iya. Tahun 2000-an itu pernah di Marvel, Pak. Jadi Stanley punya ide. Jadi 1 bulan itu komiknya itu nggak ada teks. Jadi judulnya itu temanya Nafset. Itu pernah dimuat di video saya di Kepo Komik Mariti 2018, 3 tahun lalu. Jadi itu Stanley 1 bulan itu semua seri ada berapa judul ya? 27 judul nggak salah. Semua itu tanpa teks. Bulan itu. Itu menarik karena kita dilatih melihat bagaimana kita bisa membaca komik itu nyampe nggak dengan tanpa teks. Memang ada beberapa komik yang dia harus nulis, Pak. Ada tulisan komik apa ya. Jadi nggak murni free, tapi sisanya free, Pak. Wolverine, Daredevil, Elektra, itu semua nggak ada teks. X-Men nggak ada teks. Jadi di video saya itu lihat bahwa ini Stanley ide gila, tapi menurut saya ini masuk gitu. Jadi gimana caranya komik dengan bahasa gambar, bahasa visual, bisa menceritakan kepada pembaca yang nggak ngerti suatu bahasa tertentu gitu. Jadi ini gambar. Iya.
Jadi dan ketika saya lihat ini silent comic, ini menarik Pak, karena Indonesia juga kayaknya saya baru lihat ini sih Pak, punya Bapak nih silent comic. Karena sebelumnya nggak ada, saya belum pernah ketemu gitu. Tapi dengan ini juga saya baca, iya masuk. Jadi bisa bicara dengan gambar gitu, tanpa harus kita apa ya terjemahannya, apa ya masuk nggak ininya kita gitu. Tapi dengan bahasa visual nyampe. Nah, kalau Kepors belum tahu, jadi di komik ini, komik Karimata ini ada prolognya. Jadi kalau kita baca, jadi sebelum kita buka halaman gambar ada prolognya. Ada prolognya. Jadi diceritakan latar belakang komik ini gitu ya. Bagaimana ada zaman penjajahan, adanya penjajah Belanda yang selalu diganggu bajak laut, perempuan, dan bagaimana orang Belanda itu mengirim mata-mata ya, mencari tahu siapa sih gitu, mencari di mana sih letaknya gitu ya, dan mengirim juga perempuan juga karena pirate-nya perempuan, dikirim juga perempuan buat nyari perempuan gitu. Dan ini seru gitu kan, jadi ini yang menarik gitu. Buat rekrutmen. Rekrutmen ya. Jadi baca sendiri lah nanti ya. Jadi di awal itu ada prolognya yang menceritakan pembukaan garis besar supaya kita bisa menikmati komiknya sampai akhir. Dan di akhir komiknya juga ada epilog Pak ya. Jadi penutupan. Ini menarik. Jadi setelah ada prolognya di akhir komik ada epilog. Diceritakan bahwa ini belum berakhir, akan bersambung. Betul Pak? Ya. Jadi rencananya berapa buku Pak ini Pak? Nah gini, sampai hari ini sih rencana saya tetap tetralogi. Biarpun pertama saya hanya mau trilogi, tapi ini kelihatannya tetap jadi tetralogi. Jadi artinya ada 4 logi. Dibilang nyambung secara langsung, itu tidak. Jadi tiap logi bisa berdiri sendiri. Tapi ada karakter yang akan bermunculan di logi berikutnya. Jadi sebagian besar karakter di sini yang tidak ngapa-ngapain macam-macam di sini, nanti akan muncul di logi kedua. Nah, logi keduanya saya juga lokasinya saya pindah ke Jawa Tengah nih. Oh, berarti ini nggak selalu di Karimata Pak ya? Berarti berpindah ya? Ya, judulnya juga akan ganti. Menarik. Ganti. Jadi saya tetap sebetulnya dalam hal ini saya tetap mengikuti polanya Sandora. Sandora itu juga yang pertama dari Jawa sampai ke Filipina. Yang kedua Matromeo. Matromeo itu sudah keturunannya Sandora. Dia bergerak dari Filipina sampai ke Jawa, dibalik. Terus di triloginya, dia bergerak dari Jawa sampai ke Thailand. Nah, ini pun kelihatannya akan begitu. Jadi, logi pertama ada di Karimata, nanti logi kedua ini Laosam, judulnya 1892, masih 2 tahun kemudian. Ini buku kedua Pak ya? Asem. Ya, logi kedua. Logi ketiga, nanti aja saya ceritain. Kepors, coba saya bocorin sedikit teasernya buat buku kedua, Laosam. Nah, ini dia. Ini gambarnya makin asik kayaknya, Pak. Ya, sayanya ini malah sudah, saya sudah sempat ke Lasem segala. Ini saya sudah sempat ke Lasem. Jadi saya udah ngerasain suasananya Lasem. Ini pembukaannya sebetulnya. Ini gambar Pak Sindara Lukman ya? Kok mirip? Nah, ini masih Laosam juga. Laosam. Jadi ini kayaknya mukanya Pak Lukman ya, bener ya? Iya. Salah satu bos di sana. Oke. Pak, ini gambarnya manual apa digital, Pak? Kok manual? Manual ya? Manual. Ya, ini makin ini jadi percobaannya semua ada di Karimata, tapi di sini memang boleh bilang menjadi eksplorasi gila-gilaannya di sini.
Jadi ini lebih matang di sini Pak ya? Ya, di sini ada unsur wisata sedikit. Jadi mengenalkan Kota Lasem. Ini tempat ini ada di sana. Salah satu ikon lokasi. Dan tokonya tetap Mala? Nah, sudah ganti ini. Sudah ganti, Ini nanti tapi tetap cewek lebih Pak? baik tetap. Oke. Tapi ini tokoh utama atau bukan kita lihat nanti. Jangan banyak-banyak, nanti menarik. Tapi gini, ini bocoran sedikit. Kalau ini bocoran sedikit, bahwa di sini dialog tetap nggak ada. Tetap selain komik ya? Ya, tapi mungkin saya akan tambahkan sedikit-sedikit itu, misalnya tempat. Mungkin saya akan tambahkan waktu. Misalnya, oh ini flashback. Ini setahun yang lalu misalnya gitu ya. Oke. Kayak ini ya akan tetap seperti ini tanpa dialog, tapi saya akan kasih tulisan narasi sedikit mungkin rumahnya siapa. Oke. Ya. Atau ini nggak ada dalam komik dimana? pertama, nggak ada Pak ya? Di komik pertama nggak ada sama sekali lokasi, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus mungkin nanti karakter akan saya taruh di depan. Jadi sebelum prolog orang sudah baca karakter dulu. Atau karakter apa? Prolog dulu baru karakter. Ini Sehingga orang nggak perlu lihat ke belakang. Kapan kira-kira Pak? Ini menarik sekali nih. Kalau itu saya sih pengennya bulan April Mei sudah terbit. Tahun ini? Doakan saja ya. Wah, boleh Pak. Memang gambarnya memang saya juga mesti atur gimana caranya. Saya tetap detail, tapi saya bisa nguber. Karena kadang-kadang gambar detail itu persoalannya adalah mata. Saya kadang-kadang ngarsir kayak tadi adegan hujan itu hampir lebih dari dua hari. Karena tiap hari nggak mungkin terlalu lama. Matanya keburu burem. Nggak pakai asisten, Pak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Karena arsir begitu saya udah coba pakai komputer, susah. Saya pernah nyoba satu anak untuk bantu. Susah juga. Nggak dapat. Waduh, saya mesti nongkrongin. Enggak, sampai sini udah mesti turun. Di sini mesti gradasinya lebih rapat. Di sini feel-nya belum dapat, Pak ya? Waduh, susah. Iya. Karena tiap adegan ini buat saya adalah harus jadi cerita ya. Masalahnya tiap frame itu harus ada ceritanya. Dan sambungan berikutnya harus ada ceritanya juga. Harus ini berhubungan. Ini gampang-gampang susah. Nyambungin adegan itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang saya bisa adegannya sudah kebayang, tapi gerakannya nggak kebayang-bayang, nggak muncul-muncul. Sehingga ada komik yang setengah halaman saya ketunda. Setengah halaman berikutnya saya belum dapat karena mau dari kiri, dari kanan, ganti angle, tapi tetap nyambung. Kadang-kadang mesti ngimpi dulu. Sudah ngimpi, kebangun, nah begini nih, baru muncul. Tiba-tiba ada gangguan lain, gitu. Mesti ngurusin, mesti belanja nih. Aduh. Ya, tapi itulah dinamika. Pak, sorry, balik lagi ke prolog sama epilog tadi. Ya. Saya mau nanya, kenapa mesti bahasa Inggris, Pak? Kenapa nggak itu Indonesia? Itu ceritanya karena tadi pertama ya, karena Singapura dulu yang dapat komik ini. Di pasar di sana duluan ya? Pertama di sana. Karena kan saya targetnya waktu Desember tahun 2019 itu. Jadi saya pikir bahasa Inggris dulu. Tapi sesudah dari sana saya memang gini. Mungkin sudah hampir 10 tahun lalu saya tuh kepikir. Ya sebetulnya sejak 2008 waktu saya ke Filipina. Sebetulnya saya mulai lihat bahwa persoalan kenapa komik Indonesia nggak pernah dikenal di luar. Atau kalau ada yang kenal pun terlalu sedikit yang tahu. Karena 2008 itu ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik buat saya. Waktu mereka udah saya kasih contoh komik-komik ini, kemudian mereka baru ada yang nanya, sebetulnya Indonesia itu udah punya komik dari tahun berapa?
ini komik luar biasa bagus-bagus gambarnya, kok kita nggak pernah tahu. Dia bilang. Ya saya bawa waktu itu ada Teguh, Yan, macam-macam gitu yang bagus-bagus. Bahkan yang Medan, itu saya tunjukin Morina segala, wah, mereka heran. Indonesia ini bagus, dia bilang komiknya. Tapi kalau kita nggak pernah tahu, ya saya bilang kesulitan kita adalah nggak ada yang berbahasa Inggris. Sehingga komik itu tidak pernah keluar kemana-mana. Depros tahu ada komik kita karena dia juga cuma lihat gambarnya, dia dapat karena dia ke Indonesia. Dia bilang ini ada komik bagus gini kok kita nggak tahu orang ini siapa ini. Baru dia tahu Teguh atau Hasmi dan sebagainya. Kemudian dia cari. Jadi dia bilang memang persoalannya komik kita itu tidak pernah keluar karena berbahasa Indonesia terus. Dan saya ingat kita ini juga waktu mulai bikin di kampus, kalau kita bikin jurnal, itu kan juga harus ada abstrak bahasa Inggris. Apalagi waktu jurnal kita sekarang aturannya harus dikirim ke luar negeri. Minder semua, itu dosen semua bisa jadi minder, gara-gara cuma nulis abstrak sepotong aja nggak berani. Nah, saya bilang ini persoalannya sama. Indonesia ini kurang dikenal karena apa? Bahasa Inggrisnya malu-malu. Ya kita mesti berani, makanya saya sebetulnya memang ya kesatu nggak sengaja, tapi kedua memang saya pengen komik kita itu berbahasa Inggris sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kalau saya pergi kemana-mana nggak usah nyetak lagi, waduh kudu nyetak khusus nih, mesti berbahasa Inggris, repot kan? Udah aja berbahasa Inggris. Itu juga tadinya hampir begitu itu Gurniti. Gurniti itu sebetulnya tadinya saya udah ngotot dan Pak Ahmad setuju bahwa komik kita itu harus dikenalkan keluar. Karena banyak yang suka. Waktu saya ke Comic Con Filipina, saya bawa komik-komiknya Meta Studio. Selain Eki waktu itu bawa si Buta segala ya. Tapi persoalannya di sana ternyata banyak yang senang. Hanya terus lihat bahasanya nggak masuk. Kamu nggak punya bahasa Inggris? Oh no, not yet. Tapi kalau artis mereka beli, cuma lihat gambarnya toh. Iya. Dia bilang, oh ini gambarnya bagus-bagus. Tapi kok nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada. Tapi ya oke, artis mau. Makanya waktu Karimata pun, waktu Cheng Chu ngomong gitu, ya sudah. Saya nggak usah kasih teks, tapi prolognya saya kasih bahasa Inggris. Saya cepat-cepat minta ke Jerry. Oh, Jerry yang buat ya? Enggak, Jerry yang mau nulisin, karena memang sebelumnya dia waktu ketemu, saya maulah ngasih tulisan untuk ini. Gitu. Tapi bahasa Inggris ya. Tapi terus saya bilang, ini untuk Karimata, saya tulis aja ide saya untuk prolog dalam bahasa Inggris saya. Terus saya kasih ke Jerry, terus dia yang ngerubah jadi bahasa Inggrisnya, jadi gaya komik dia bilang. Jadi kita sempat diskusi lah 2-3 kali. Jadi kalau ada kata ini sama dia ditulis apa, saya ngomong jangan diterjemahin itu nggak cocok dengan mau saya. Jadi diubah-ubah tapi oke. Hasilnya cukup menarik. Ya, ini saya share nih fotonya Jerry Hins. Kalau buat Kepors yang belum tahu, Jerry Hins itu komikus dari Singapura. Tapi saya manggil dia Dennis Rodman. Ya memang. Dennis Rodman, tapi nggak lebih tinggi dari Pak Tony. Lucu, orangnya kocak dan dia juga sebetulnya komedian ya Pak ya? Ya. Dia komedian, dia pemain punya band. Pemain band juga dia. Pemain band juga ya? Iya. Dia dari Inggrisnya dia rocker. Sebetulnya dari Inggris dia asal dari Inggris. Jadi ini migran Singapura. Pindah ke Singapura. Jadi cukup lucu lah. Ya, orang itu lucu. Dan memang dia di Singapura dikira Dennis Rodman. Saya pernah pergi sama dia, hey sir, hey Dennis, hey Rodman. Dia ketawa aja gitu. Biasa. Saya kan berapa kali sama dia ke JNB itu, pasti ada yang mengira dia, ayo Dennis, lucu juga itu. Terus dia kan logatnya bisa itu, logat apa? Amerika. Logat black. Kulit hitamnya dia dapat itu.
Nah, tuh lihat, saya sama tinggi yang menjadi Strotman tuh. Nggak jauh tingginya. Itu waktu di Popcorn ya? Ini Popcorn di enggak. 2015. Betul, Popcorn. 2015 ini saya pegang komiknya Jerry. Kalau Jerry lihat ini, halo Jerry, how are you? Jadi Jerry ini yang nulis prolognya Pak ya? Menyumbang prolog di komik Kalimata ya? Ya semua teks bahasa Inggrisnya itu dari dia, prolog, terus chapter ya. Itu tiap chapter kan saya kasih pengantar. Nah, ini saya sih pengennya nanti di Lausam pun bahasa Inggris, supaya saya nggak repot mesti bikin dua. Karena kenyataannya sebetulnya Malaysia pun suka dengan ini. Kemarin mau nanya Pak, sebagian besar orang Malaysia. Sendiri, Pak ya? Iya, ini praktis sih. Sendiri ya? Praktis terbitin sendiri, artinya dimodalin oleh Pak Hari. Pak Hari ya? Ya. Ada rencana mau jual ke penerbit besar atau gimana Pak? Belum? Ya ini sebetulnya sempat dibicarain dengan satu orang Perancis dan satu penerbit Malaysia, tapi ya saya belum lanjutin pembicaraannya. Memang ada yang berminat terbitin di luar. Kalau buat Indonesia sendiri, apa mau coba ke penerbit yang besar nggak Pak? Di Indonesia sendiri? Kayaknya enggak. Di sini penerbit besar-besarnya siapa sih? Nggak tahu Pak. Cuman ada satu. Siapa tahu yang satu itu mau bayar mahal kan? Enggak. Dia sih sudah tidak tertarik jadi penerbit lah itu. Cuman terus-nerusin aja udah kagok dibilang penerbit. Ini ada rencana buat film nggak Pak ya? Kalau lihatnya, belum tahu saya. Belum tahu ya? Mudah-mudahan ada yang tertarik. Polanya kan gini Pak ya, seperti di Marvel kan, mereka kan komik itu pancingan sebenarnya Pak. Pancingan untuk duit yang lebih besar kan film. Kalau saya lihat nih potensinya besar nih Pak. Potensi IP-nya, ini arahnya kemana jelas nih Pak. Bapak bisa ngembangin kemana-mana. Nanti mungkin setelah 4 seri selesai, bisa buat sempalan ceritanya si Inang kayak sempalannya si Belanda itu kan. Banyak Pak kan? Banyak sekali. Kalau ide, jujur saya dengan Pak Lukman yang banyak support saya itu, terlalu banyak malah. Sampai kita bingung ini kapan bikinnya kalau idenya sebanyak ini gitu. Apalagi kalau kita tiap kali ngobrol, sudah tambahin cerita begini, tambahin cerita gitu. Gawat ini, nggak ada yang bisa selesai kalau nggak ada yang... Pak Lukman juga ngasih ide Pak ya? Ya dia biasanya ngasih masukan. Karena dia kan pengalamannya juga banyak orang itu. Sehingga dia sering ngasih masukan. Cukup menarik. Nah, dan dia memang berminat sekali ke hal-hal yang berbau budaya. Iya. Karena dia saya tuh nggak sengaja ketemu dia budaya. Iya betul. Jadi kamu ketemu di mana? Saya cerita dikit soal ini. Pak namanya Pak Sinara Lukman. Dia punya foto studio di Jogja, Bandung. Itu namanya Sinten. Betul ya? Ya. Jogja, Bandung, Jakarta, Bali. Ya, jadi waktu itu saya di Jogja itu ada video foto nama Sinten. Saya pernah ke Jogja dan itu tutup. Studio foto itu khusus kita pakai pakaian kalau di Jogja ya. Kita pakai pakaian Jawa atau pakaian kolonial Jawa atau pecinan di Jogja. Kostum yang kita punya, yang kita pakai untuk foto khusus gitu. Dan itu ngantri banget. Dipinjemin. Kita pakai paket pinjemin. Nah itu waktu itu saya ke Jogja tutup. Waktu saya ke Jogja, saya buat janji duluan. Saya tanya buka atau enggak. Terus berapa tahun kemudian saya datang ke sana, mendarat dari airport langsung ke Sinten. Karena takutnya kelewatan waktunya. Karena kesehatan waktu itu delay. Ke Sinten, saya antri sebentar, foto. Dan di situ saya ketemu yang punya. Namanya Pak Sinara Lukman. Tapi saya nggak ngeh sama sekali kalau dia itu yang orang kerjasama sama Pak Tony. Setelah pulang dari sana, saya ingat-ingat, Bapak ini kayaknya pernah ketemu di mana, gitu kan. Kemudian saya tanya di Facebook, ini benar Bapak yang ketemu di Sinten kemarin? Iya, jadi saya ketemunya setelah itu. Gitu. Jadi waktu ketemu, saya nggak sama sekali nggak ngobrolin komik, tapi ngobrolin benda antik lah, pintu antik lah, gitu. Jadi, taunya belakangan, gitu. Dia kolektor benda antik. Betul. Jadi dia memang minat sekali sama budaya Indonesia, gitu. Jadi, menarik gitu, dengan dia membantu ngasih masukan nih, saya tertarik gitu kelanjutan proyek ini gimana gitu. Dan sayang kalau misalnya
Kepors ngelewatin komik ini gitu ya, Karimata. Karena ini bukan komik superhero, ini komik silat Pak ya. Komik silat Ya. sejarah ya. Jadi kalau misalnya roman sejarah. Jadi kalau misalnya sejarah. Kepors menikmati cerita-cerita kayak Sandora atau Shibuta dari Goa Hantu yang adanya tempat sejarah, ini wajib punya, wajib baca karena ini seperti kita nonton film Indiana Jones gitu, menyinggung sejarah tapi fiksi gitu. Ini menarik gitu. Ini karena budaya Indonesia tuh sangat luas sekali untuk digali ya Pak ya. Luas sekali, banyak sekali varian yang bisa kita ciptakan dan ini menarik. Kita nggak usah tiru-tiru banyakan dari Amerika, oh superhero begini-begini, tapi ini cerita asli Indonesia yang menarik untuk diangkat. Gitu kira-kira Pak Tony ya? Ya. Nah, sekalian nambah, karena kita udah menyinggung Sinten, sebetulnya kostum-kostum yang dipakai di cerita Karimata ini, kemudian sebaliknya menjadi ide untuk studio Sinten Jogja yang di Godean. Ada yang baru, itu studio outdoor, studionya di depan satu kawasan cukup luas, outdoor begitu, kemudian dengan bangunan-bangunan, beberapa bangunan Jawa, ada 6 atau 7, dan kostumnya bisa kostum yang dipakai di Karimata oleh karakter. Bajak laut gitu Pak ya, bajak laut Jawa ya? Ada. Ya, bajak laut Nusantara. Iya ya. Saya nggak berani ngomong Jawa karena ini gaya mana-mana ada. Gabung-gabung. Iya, gabung-gabung. Ini kok kita jadi ngomongin Sinten Pak ya? Ini Pak Lukman masih kasih saya voucher dipakainya Pak. Promosi di mudah-mudahan. Voucher Pak ya? Voucher McD ya? Voucher McD. Salah. Ya Pak, menarik sekali Pak ini ngomongin saya ngelihatnya kalau lihat dari prospek bisnis ini gede banget Pak ya. Peluangnya besar banget dan sayang kalau misalnya kita stop di sini gitu. Ini saya menunggu kelanjutannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, dan saya berharap kalau bisa keluar filmnya atau bagaimana, ini menarik sekali Pak. Mungkin kalau ada yang produser bisa dengar di sini sekarang, ada yang tertarik buat film Indonesia, film silat Indonesia yang bertemakan sejarah, ini patut ditengok. Begitu Pak ya? Ya. Ini juga tentang Karimata menarik nih. Ini juga menarik nih. Oh ya. Kita juga ngomongin komik Pak Tony yang baru nih. Tahun 2020 Pak ya dia? 2020 Lebaran. Jadi setelah Karimata ini keluar ya? Ya. Tapi waktu pengerjaannya sebetulnya tandem ini bersamaan ini kerjanya. Bersama lamanya juga berbarengan. Oke. Coba Pak ceritain Pak, ini namanya komiknya komik Gurniti. Coba mungkin Pak Tony bisa cerita sedikit nih, komik apa nih Pak Gurniti nih Pak? Ya, Gurniti ini sebetulnya ini yang bikin cerita Mas Fajar Sungging, yaitu putranya Pak Wit NS. Atas pesanannya Pak Ahmad Meta Studio. Nah, cerita dasarnya ini sebetulnya lebih seperti superhero. Oke. Nah, setelah kira-kira ketemu 3 atau 4 komikus senior, rupanya umumnya pada nggak gitu tertarik, karena mungkin ya ada beberapa faktor, mungkin cerita superhero-nya itu sendiri masing-masing sudah merasa sudah punya superhero sendiri dan nggak kepingin nambah superhero. Sementara ceritanya sendiri mungkin nggak terlalu pada cocok. Sebenarnya kalau saya lihat yang bikin nggak cocok adalah lokasi superhero. Kalau jagoannya ada di Jogja ya memang jadi nggak cocok. Pak Hasmi almarhum sering bercerita bahwa cerita superhero itu yang cocoknya di Amerika, dia bilang. Kalau di sini kayak orang karnaval pakai kostum aneh-aneh, itu cosplayer itu di Indonesia cocok, tapi di
kalau superhero di Jakarta mungkin cocok, dia bilang. Ya saya bilang gini dulu, saya selalu guyonan saya tuh hampir sama, saya bilang. Kalau kita punya jagoan Spider-Man, kemudian prakteknya di Jogja, kasihan banget dia, karena dia nggak bisa gelantungan di mana-mana, jadinya gelantungan di pohon jadi kayak Tarsan. Jatuh lagi, pendek banget Pak ya. Karena terlalu pendek, nanti dia baru gelantung ketabrak mobil, repot gitu loh. Makanya saya waktu dapat cerita ini, yang pertama saya lakukan adalah baca dulu 2-3 kali mungkin. Ini mirip kayak novel tipis gitu, bukan skrip. Kemudian setelah kira-kira berapa ya? Mungkin cukup lama, saya 6 bulan mungkin saya berpikir, ini ceritanya agak susah untuk di lokasinya di Jogja. Wah, itu covernya yang masih ada Tokopedia. Tokopedia. Nanti diganti aja. Oke. Saya bilang ke Pak Ahmad kalau diizinkan, saya pengen ngebongkar sedikit ceritanya supaya nyambung dengan Jogjanya. Nah, misalnya gimana? Ya misalnya saya tuh senang dengan ceritanya Gundala yang di zaman dulu itu yang judulnya Gas, yaitu gerombolan anti superhero. Oke. Gas ini yang menarik adalah musuhnya itu ya klenik, itu dukun lah, setan lah, jadi yang enggak gitu loh. Jadi saya pikir itu lebih cocok dibanding, wah itu ada total film, ada dong, covernya saya itu. Ada dong Pak. Nih saya mau bukain komiknya nih Pak. Nah nih, Gurniti. Ya, jadi ceritanya itu karena di Jogja, saya bilang ini memang superhero ini nggak cocok ya, saya bilang. Terus kostum, masa anak kos punya kostum, persediaan kostum, seksi, kayaknya terlalu maksa gitu loh. Ya udah terserah Mas Tony aja, baiknya gimana ya. Kemudian saya sambil mulai gambar, saya juga mulai ngolah ceritanya. Sehingga sesudah hampir setengah, akhirnya saya bilang saya mesti ngobrol sama Sungging. Loh kenapa? Ini kayaknya ceritanya berubahnya akan makin lama makin beda dengan cerita awalnya. Tapi yang jelas yang saya pertahankan adalah sebetulnya pola ceritanya saya pertahankan sebagian, bahwa dia akhirnya memang mesti mencari dirinya sendiri gitu loh. Kira-kira begitu. Tapi saya rubah beberapa hal yang cukup prinsip, termasuk kostumnya akhirnya kan muncul dari badannya itu sendiri, dari gelang sakti yang ada di tangannya itu. Jadi peran gelang itu jadi saya perbesar. Jadi dia memang nggak bisa dilepas lagi, begitu dia udah milih pemakainya, ya dia milih pemakainya, dan di dalam gelang itu ada kesaktiannya Ki Joko Gledek yang disimpan oleh Ki Ageng Slow, kira-kira begitu. Makanya kostumnya jadi aneh begini. Jadi kostum ini agak organik, jadi muncul sendiri dari badannya. Ini Pak ya? Ya. Kalian laki-laki memang sampah. Lo kena lo semua. Ya, itu juga soal itu nggak disinggung lagi di belakang. Jadi saya bilang, kok di depan ada, di belakang nggak ada ceritanya. Terus penjahatnya juga saya bilang kurang sakti. Kalau penjahatnya cuma penjahat biasa ya tinggal disamberin geledek, hancur lah. Selesai cerita. Nah, saya masukin itu. Di situ mulai itu. Kamu lihat ada unsur kliniknya mulai masuk. Oke. Klinik lawannya udah mulai dimunculin pakai keris segala gitu. Itu udah ada roh lain lagi tuh. Ini menarik banget kayaknya kayak Powers nih.
Kalau ada yang belum punya, sayang udah habis bukunya Pak ya? Ya, ini dicetaknya memang hanya 200 dan ya sudah habis. Mudah-mudahan tahun depan Pak Ahmad mau menerbitkan lagi dengan cover baru biasanya. Jadi gimana Pak Ahmad Mahfad? Kalau ada yang PO lebih dari 200 mau dibuat nggak Pak nih? Oke Pak, ditunggu Pak. Ini kayaknya saya harus ngajak Pak Ahmad ngobrol di sini kapan-kapan nih Pak. Tentang Meta Studio nih, luar biasa komik-komiknya nih. Ya ini saya sudah dipesan untuk melanjutkan sendiri nomor 2-nya, cerita berikutnya. Nih Kepor bisa lihat renderannya Pak Tony. Mana nih kamarnya? Nah, lihat nih. Detailnya ini loh. Ya, ini sebenarnya saya pengennya di Gurnity itu lebih simpel, tapi akhirnya saya gagal. Gagal lebih sederhana. Makin lama makin jelimet sendiri. Ya, tapi ini menarik Pak, karena saya pribadi menikmati artnya Pak. Jadi mungkin saya nggak perlu baca tulisannya, tapi saya bisa lihatin halaman itu bermenit-menit gitu kan. Ini apa gitu. Memang, ya ini yang saya bilang tadi waktu itu saya bawa ke Singapura tuh ini lengkap. Tapi karena bahasa Indonesia halaman, Pak ya? Sampai halaman 80 waktu itu saya ingat saya bawa ke Singapura dan mereka Cheng Chu itu bilang, wah ini saya udah bisa baca ceritanya ini dulu. Oh justru karena baca Gurnity ini ya? Salah satunya. Sedangkan waktu itu Karimata malah masih acak-acakan karena saya masih ngerubah-rubah cerita. Masih ngedraft ya? Ini sudah. Oke, ini Gurnity. Ya Kepor, siap-siap kalau nanti Pak Ahmad buka PO untuk buku Gurnity. Gurnity sendiri artinya petir sebetulnya. Petir? Atau itu masih berhubungan. Gurnity, Gundala itu nama-nama yang artinya sama dalam bahasa Jawa kuno. Jadi itu bisa berarti petir, bisa berarti geledek. Sama aja sama Gundala. Gurnya itu Pak? Gurnity. Gurnya itu maksudnya itu? Gurnity-nya. Petir tuh? Gurnity. Ya, Gurnity itu artinya petir juga. Oke. Jadi kapan Pak buku kedua sudah mulai dibuat belum Pak nih? Belum, tapi ceritanya, storyline-nya kira-kira saya sudah mulai tulis lah. Sudah mulai saya tulis. Saya tetap fokus ke Lawsam dulu. Lawsam dulu. Ya. Tapi ini kenapa bisa dua-duanya jagonya cewek Pak ya? Kebetulan atau Bapak memang sengaja mengangkat berita, Pak? Gini, saya bilang kita ini rasanya zaman dulu sudah terlalu capek dengan jagoan cowok gitu ya. Dan zaman ini adalah zaman feminisme diangkat. Ya sekalian aja lah. Lagian cowok kalau gambar cowok terus-terusan juga stres. Males Pak ya? Males lah. Normalnya aja lah, normalnya. Ya maksudnya kalau kita normal ya, yang normal-normal aja lah. Iya. Terus ini gimana ke depannya Gurnity ini Pak? Kira-kira prospeknya bagaimana Pak? Ya itu menarik karena sampai hari ini juga banyak yang nanya kapan nih dilanjutkan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti saya ya tahun depan lah. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa mulai melanjutkan Gurnity-nya. Berarti tahun 2022 Pak ya? 2022. Tahun ini berarti fokusnya ke Lawsam keluar. Ya nanti gini, lewatnya Lawsam saya akan lihat apakah saya ke Gurnity dulu apa lanjutin lagi Lawsam dulu. Tapi Gurnity sih pasti sambil jalan. Untuk tahun 22-an lah kira-kira. 2022 ya. Karena Meta sendiri punya jadwal sudah punya jadwal terbitan per tahun sebetulnya. Sedangkan perkiraan saya dengan pengerjaan Lawsam ini kelihatannya saya lebih pede kalau Gurnity juga dikasih waktu yang hampir sama, 1,5 tahunan gitu baru jadi, supaya tetap detail.
Buku pertama ini berapa lama Pak buatnya nih? Ya lama itu hampir 4 tahunan juga. Ya itu bersamaan dengan Karimata. Guniti ini 4 tahun Pak? Hampir 4 tahun. Wow. Ya kan saya sambil kerja, sambil gambar, sambil ngerjain Karimata, sambil proyek yang lain. Tapi kan sekarang COVID bahwa bisa fokus dong mestinya ya? Ya, makanya ini Lawsam ini kalau tidak meleset 1,5 tahun ini bisa saya selesaiin. 1,5 tahun. Berarti ini udah jalan setahun Pak ya? Berarti ya? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun ya? Kalau April terbit setahun lah ya? Iyalah, kira-kira saya mulai itu bulan Januari Februari gitu. Nanti ya kira-kira Maret April ini sebetulnya ya setahun lebih dikit lah. Artinya kurang dari 1,5 tahun gitu. Mudah-mudahan nanti Guniti saya bisa nguber juga dengan waktu yang cepat. Makin cepat. Karena saya makin waktunya makin enak gitu ya. Oke. Iya Pak. Udah cukup sepuh lah. Persoalannya hanya mata lah. Kalau detail kayak gitu tuh persoalannya hanya di mata aja. Manara masih buat komik Pak sampai sekarang Pak? Bisa lah Pak. Siapa? Manara. Oh iya. Ya kan kita lihat kan polanya Eropa itu kan satu komik bisa setahun, bisa 2 tahun. Itu beda sama Amerika kan? Ya. Makanya saya kan dulu, kamu kan nyimpen sekian gambar saya itu kan Amerika waktu itu. Memang sejak waktu itu saya mulai sadar ini yang sebetulnya membedakan komik Eropa dan Amerika dan komik yang base-nya memang seni. Amerika itu benar-benar industri. Itu sama Amerika, Jepang, Hong Kong. Intinya nyetak duit mereka ya? Iya, nyetak duit. Jadi istilah orang Jepang itu kan pokoknya kalau deadline nggak mau tahu yang namanya editor itu kita bisa di kerangkeng aja gitu di hotel atau dimanapun gambar. Iya. Di luar udah sediain pecut. Dan saya nggak kepengen kayak gitu. Iya. Amerika pun saya nyoba itu sampai kira-kira hampir setahun kan. Saya nyoba cara kerja di Amerika. Itu memang mesti energi yang masih muda-muda lah. Benar-benar harus jadi mesin Pak ya? Iya, kalau kita masih sambil ngerjain ini itu jadi dosen, wah udah nggak ada waktu. Nggak dapat ya? Sudah dihitung 1 hari 1, dari jam sekian sampai jam sekian, nggak mau tahu. Betul. Jadi kita tunggu nih Pak industri. Kelanjutan Guniti nih Pak ya? Ya, Guniti, kemudian Lawsam mudah-mudahan tahun ini tidak terlalu jauh meleset dari yang saya pengen. Pertanyaan saya Pak, kenapa nggak dibuat berwarna Pak? Guniti, Karimata. Nah, 2 hal. Oke, 2 hal. Pertama, saya memang sangat menikmati hitam putih. Karena hitam putih itu bukan warna, tapi itu nuansa yang sangat mendasar. Hidup kita ini memang hanya hitam putih kan. Tapi ada abu-abu di tengahnya. Nah, kedua, dari sisi teknis. Karena kalau berwarna itu cetak di sini itu mahal. Dan kita harus cetak banyak sebetulnya. Kalau mau offset. Sedangkan kalau mau digital mahal. Lebih mahal lagi karena laser yang color itu harganya berapa per lembarnya itu. Jadi pertama lebih karena ini Pak ya, karena soul-nya lebih di hitam putih Pak ya. Ya, buat saya lebih enjoy dengan hitam putih. Satu, sebagai gambar, sebagai seni gambar saya memang suka hitam putih. Paling kalau mau warna ya kayak koper lah. Ada tambah warna merah 1 atau apa gitu ya. Itu oke. Tapi saya memang enjoy dengan hitam putih. Seperti ini, Sergio Topi juga hitam putih juga Pak. Ya. Iya kan? Hitam putih dia main. Dan ini komik Pak Tony itu benar-benar hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau abu-abu tuh paling arsiran doang kan?
Ya betul. Ya kan Arsirannya ini itu apa? benar-benar hitam putih, cuma beda arsiran Grayscale-nya doang. di arsir. Jadi memang benar-benar nggak ada abu-abu ini, hitam putih, hitam dan putih. Memberi volume aja. Betul. Arsiran itu hanya memberi volume kan. Jadi Grayscale kita itu ngasih volume. nggak ada komputer dibuat abu-abu, nggak ada pakai pensil abu-abu, nggak ada. Ini benar-benar hitam atau putih, betul Pak ya? Covernya aja ada efek abu-abu. Cover ya, kalau cover kan kita ngomongnya pakai komputer segala macam. Tapi kok isinya ini kan Ya. benar-benar black and white, gitu. Ya. Ini mudah-mudahan cepat keluar Pak komik-komiknya. Saya tunggu tadi Losam dan Gurniti tahun depan ya. Nah, di samping itu saya juga dengar Bapak katanya sibuk juga nih membantu membuat Cakrapolis Universe. itu iseng-iseng. Ya. Iseng-iseng berhadiah itu. Bisa cerita dikit Pak, gimana Pak? Ya, Cakrapolis Universe ini sebetulnya saya masih belum tahu namanya apa, tapi jelas bukan penerbit. Jadi ini tuh hanya hobi saya, mungkin Andris terutama, kemudian Mas Iwan Gunawan. Kita kan memang orang-orang yang pengen memelihara lah tradisi cergam masa lalu itu tetap dipelihara dan kita bisa teruskan lagi untuk generasi berikut gitu. Jadi sebagai jembatan aja untuk generasi berikutnya tetap tahu dengan karakter-karakter lawas. Biarpun sebagian udah dibeli oleh beberapa perusahaan besar, tapi kita juga ternyata masih ada nih harta karun lain, ya bukan harta karun, saya bilang kekayaan tradisi yang tidak kepikir untuk diteruskan. Saya pikir nggak ada salahnya kalau kita mulai sesuatu yang agak lain, yang sifatnya lebih banyak memelihara, memperkenalkan, mempromosikan Karakter lama. Ya, karakter lama. Syukur-syukur ada penerbit yang berminat untuk membantu penerbitan, ya kita serahkan. Dan mudah-mudahan untuk kreator-kreator yang masih ada seperti Pak Cancer segala itu masih bisa menikmati hari tuanya lah. Oke. Jadi ini kira-kira mengumpulkan karakter lama terus didaur ulang gitu Pak untuk buat cerita baru begitu kira-kira. Ya, kita masih punya banyak rencana. Apakah ada yang didaur ulang atau ada yang dicetak ulang. Kemarin sudah ada yang dicetak ulang oleh Pak Ahmad. Pisau kilat ya. Kilat itu udah dicetak ulang. Itu kita juga berharap ada, karena itu buat kreatornya juga pemasukan tambahan. Karena banyak di antara mereka ini ya kayak Pak Cancer yang hidup sendiri, makan seadanya. Iya. Cukup prihatin lah orang-orang ini udah cukup tua. Ya kita masih berharap begitu. Belakangan juga penerbit Maranatha minta dibantu promosi. Ya kita bantu, kira-kira begitu. Oke. Kalau di Amerika kan, ini Pak, sama seperti penerbit Dynamite yang motornya Alex Ross ya. Dia ngumpulin karakter-karakter lama, Green Hornet, terus The Mask, terus ada Red Sonja, Vampirella, dia kumpul jadi satu, digabung, dibuat cerita baru. Jadi dia ambil semua karakter lama, dikelola sama mereka gitu. Dengan gaya begitu. Kira-kira begitu Pak ya? Ya, kita masih kemarin juga kita sempat diskusi apakah ini istilahnya apa, revamp, reboot, nggak tahu lah. Saya bilang yang penting kita masih coba memelihara. Kalau ada yang perlu kita rubah kostumnya misalnya gitu, kita rubah, kita perbaiki. Ada yang originnya nggak jelas, kita coba bikin jadi lebih jelas, atau kita perbarui sekalian. Kira-kira begitu. Tapi nama-nama kita pertahankan. Supaya menjaga identitas itu Pak ya? Ya. Kalau dibilang kita bikin universe baru, saya pikir nggak juga, itu hanya nama Cakrapolis Universe, tapi kita dasarnya tidak pengen kayak Marvel Universe. Kita nggak pengen acak-acak terlalu jauh. Misalnya dulu kan Wolverine itu
universe-nya beda dengan X-Men Mm-mm. asalnya. Tapi kemudian tiba-tiba jadiin satu sama X-Men. Kita sih sebetulnya tidak terlalu kepengen seperti itu. Kalau bisa ya Kawah Ijo itu ya masih universe-nya masih dengan Elang Perak dan Damon misalnya. Ya. Berarti Tapi mirip mungkin Dynamite, Pak. Dynamite ya, begitu. tapi mungkin dia jadi bintang tamunya di cameo di Cameo di tempat mana mana. gitu ya. Ya, ini Tapi kayak tetap Gurnity kan udah mulai jadi cameo tahun ini. Hmm. Gurnity akan jadi cameo di terbitannya Meta yang judulnya Garuda Indonesia. Nah, Oke. dia jadi cameo. Gitu. Tapi dia tidak masuk universe itu, menjadi anggota universe-nya, enggak. Dia hanya cameo membantu sesuatu, saya belum tahu apa. Pokoknya jadi cameo aja. Yang penting muncul ya, Pak. Kira-kira kayak gitu. Ya, muncul. Iya. Atau tiba-tiba Kawah Ijo muncul di dunianya Meta Studio, ya bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Betul. Kita pakai segala macam cara, Pak ya, buat promosi ya. Ya, Yang untuk penting bisa mengenalkan, masuk, ya. untuk menjaga apa karakter-karakter lama ini. Sayang, ini juga apa ya, gimana pun ini yang membuat kita punya komik zaman sekarang ya, sebagian kan karakter ini. Itu juga ada di komik, saya ketemu gambar nih Pak, komiknya keren banget nih Pak, gambar Pak Tony nih. Wih, gila. Iya Pak. Sebentar, belum keluar. Kepower, saya pernah buat komik sama Pak Tony, namanya Banjir Boy. Cuma 4 halaman Pak ya. Ada tuh. Iya, masih ada tuh. Masih. Nah, Banjir Boy, ini dibuat waktu zamannya banjir Pak ya, berapa tahun lalu Pak ya? Ya, tahun berapa ya? Waktu Lupa saya. itu belum, ini bukan popcorn kan, ini apa ya? Sendiri Yang Pak, di nggak ada hubungannya popcorn Pak. Balai Kartini ya? Enggak Pak, ini benar-benar sendiri Pak. Terbit aja. Kita waktu itu launchingnya di mana ya? Enggak ada Pak, Balai Kartini. di Facebook doang Pak. Oh ya, bukan di Iya. Balai Kartini. Enggak, di Atau Facebook Balai aja Pak. Kartini itu sudah jadi. Iya. Jadi ini kalau Kepers tanya, ini Banjir Boy, karakter kapan keluar ya Pak? Ya, Cuma gini doang keluarnya. Tunggu Tahunnya tanggal saya mainnya, mesti lihat. karena Saya mesti lihat iya, tahun berapa nih. tunggu tanggal mainnya karena sesuatu itu selalu indah pada waktunya. Jadi Kepers, tunggu aja. Kalau saya serius, kita lanjut Pak ya. Ya. Oke. Nanti itu juga ada itu di file yang saya kirim itu ada Vanishers misalnya. Itu nggak pernah terbit di Indonesia, Pak. Oh gitu. Vanisher itu nggak pernah terbit. Oke. Ada di file saya ada kan. File-file yang tatar. Nah, jadi warnanya hanya satu, hanya monokrom. Jadi hitam dan satu warna aja. Wah, nggak ada muter saya. Saya hanya kirim 3 halaman. Jadi 1 halaman dan 2 halaman splash. Wah, ini banyak juga nih kita obrolannya Pak Tony ya. Bahaya ini, bisa nggak tidur. Bahaya ini. Ini bisa jadi 3 seri Pak nih. Bukan 2 seri lagi. Oke Pak. Saya mau nanya nih Pak, terakhir Pak. Bapak masih terima commission nggak Pak nih? Iya, kadang-kadang ada aja lah yang bikin commission. Kalau ada yang mau gambar, Ada. minta commission, hubungin siapa Pak? Ke email Bapak, ke telepon Bapak? Iya, biasanya sekarang itu pada ke Facebook banyak kan. Oh, Facebook. Nanti saya Pada tampilin Japri. di Facebooknya Pak Tony, nanti lihat sini ya, di bawahnya ada Facebooknya Pak Tony, ntar saya screenshot di sini ada Facebook. Kalau mau kontak Ya. Pak Tony, commission langsung aja. Dijamin tidak menyesal. Ada Instagram juga sekarang kan. Oh, Instagram ada juga. Instagram nanti di sini saya tampilin. T. Mastiono. Ya. Oke, Mas Tiono. Saya misalnya koleksi juga gambar Pak Tony. Saya punya gambar Pak Tony. Mau lihat koleksi saya, Pak Tony nih, gambar Pak Tony. Jadi kenapa saya ajak Pak Tony ngobrol di sini? Karena saya sudah kenal lama sama Pak Tony. Kalau nggak salah kita ketemu di Stellar, Pak ya? Stellar ya. Iya. Pertama kali saya ketemu Pak Tony Stellar, dan saya ingat banget Pak Tony ngeritik gambar saya Spurgel. Kok gambarnya Oh gitu? iya.
Oh iya iya. Kemudian saya oret-oret di kantor pakai. Ya betul. Ini saya lagi nyari Poin. gambar saya ini Supergirl hilang. Saya sendiri nggak punya gambar saya Supergirl tuh Pak. Jadi waktu saya kerja di kantor itu. Iya. Jadi ini saya koleksi gambar Pak Tony. Saya coba share. Di lumayan banyak. Ini saya punya gambar Pak Tony itu ada red zone-nya Vampirella ya. Vampirella Taufik ya. Taufik, tapi saya juga punya Pak. Kita lihat nih. Red zone-nya punya kita. Ini Bapak gambar sampel Pak ya? Lupa saya. Enggak. Gambar khusus itu. Khusus ya. Ini Sampel ya? tes. Ini tes. Tes pitch ya. Ini juga tes pitch ini. Ini cara-cara yang gagal. Ini dibaliknya Pak, persis Pak. Halaman baliknya nih. Ya, dibaliknya. Nah ini. Nah yang ini sempat diwarnain sama Rudy AO. Ini dia. Iya, kalau nggak salah itu. Oh iya. Iya. Punya saya dong. Ini lanjutannya. Jadi Bapak punya sampel page red zone-nya nih. Nah ini sampel page Conan Pak ya? Ya. Ini kayaknya pernah ada yang posting di website nih. Saya ketemu nih. Nggak tahu siapa yang posting gambar penulisnya itu. Itu penulisnya. Ya. Yang mesen gambar ini. Iya. Kayaknya waktu itu dia bikin cerita, kemudian dia beli sampel gambar dari saya lewat teman, kemudian mungkin ceritanya nggak diterima. Jadi saya hanya bikin ini 4 atau 5 halaman ya. 4-5 halaman, betul. Nah, ini gambar buat saya nih. Redsonya juga. Redsonya juga. Pasti redsonya. Nah, ini ada di buku Si Buta, Pak ya, kalau nggak salah ya? Si Butanya Apri, terus ada kumpulan gambar-gambar. Ya, Bapak ini ya, nyumbang gambar ini, Pak ya? Ya, saya ngasih kata pengantar kalau nggak salah. Ya. Nah, ini redsonya lagi banyak banget ya. Nah, lihat ke kan arsirannya. Jadi kalau mau komisian pasti tidak menyesal. Keren banget. Dulu saya sering ngasih arsiran. 2012 Pak. Saya kira di Taufik ini. Enggak di saya Pak. 9 tahun lalu Pak, 2012 Pak. Sudah lama. Nah ini di saya juga Pak nih. Redsonya lagi. Nah ini yang di majalah Total Film. Judge Dredd. Ya. Nah ini dia. Bapak berapa kali buat cover di Judge Dredd Pak? Di Total Film Pak? Di tahun 2. Kebanyakan ilustrasi editorial. Editorial ya. Kalau di ini 2, satu lagi apa sih Hobbit, siapa namanya? Oh Hobbit ya. Bilbo Baggins. Saya punya ini punya bajunya, kaosnya. Nah ini Pak Tony meng-ink gambarnya Dave Rose. Ya, Dave Rose. Ya, Dave Rose memang pernah saya ingin untuk beberapa halaman proposal komik dia. Oke. Jadi kita ya sampai hari ini tiap kali ya kita kontakkan. Iya. Oke, jadi kalau mau mesen, kalau tadi mau mesen buku-bukunya Pak Tony, tadi ada Karimata 890, terus 14 jurus komik, sekali lagi saya tampilin, dan gambar figur. 14 figur, ya. Gambar figur. Jurus-jurus gambar figur itu juga. Kontak Pak Hari, saya kasih nomor teleponnya ya, bisa WA Pak Hari, mau pesan buku. Nah, kalau mau komisian, sekali lagi, ini Facebooknya Pak Tony, ini Instagramnya, silahkan kontak Pak Tony langsung. Oke Pak Tony, terima kasih banyak nih. 2,5 jam Pak. Wih, 3 episode kita. Waduh, iya. Jangan sekaliin. Terlalu capek memang. Saya khawatir. Tapi nggak apa-apa, kan kita ngobrol santai Pak. Iya. Jadi kan
kalau kita santai kan lebih banyak yang nyampe Pak ke penonton Pak. Jadi kita tidak dikejar ini, Ya, Bapak betul. bisa nyampein apa yang pengen Bapak omongin gitu. So, ini yang terakhir saya gambar, Apa Pak tuh? Coba lihat Pak. yang ini. Ini losam. Losam. Loh, jadi muncul di sini yang cowok tadi mata satu Pak. Bukan, beda. Beda lagi. Beda. Oke. Sip. Ini karakter lain. Semoga sukses Pak ya. Untuk Iya, terima karya-karyanya. kasih banyak. Saya doakan lancar. Terima kasih banyak. Doakan makin banyak terbuka ide-ide baru Pak. Dan siapa tahu yang nontonnya ada investor yang mau invest ke Bapak kan? Puji Tuhan Amin. Pak ya. Nah, kan? Oke Pak Tony, terima kasih banyak. Sampai ketemu lain kali. Ya, sama-sama. Buat Kepers, jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan, hati-hati COVID, jangan sembarangan. Dan jangan lupa, kalau suka video ini, 5M. 5M. Kalau suka video ini, tolong di-share, di-like, di-subscribe. Jangan lupa. Oke? Sampai ketemu. Makasih, Pak. Malam. Malam.